Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Pinka Amir, mahasiswi dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Perbankan Syariah semester 4. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biografi dari Al-Makrizi. Nama lengkap Al-Makrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husain. Ia lahir di desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah atau 1364 sampai 1365 Masehi. Sejak kecil ia gemar melakukan rihlah ilmiah seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Pada usia 22 tahun, tepatnya pada tahun 788 Hijriah atau 1386 Masehi, Al-Makrizi melakukan kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Insya, semacam sekretaris negara pada masa pemerintahan dinasti Mamluk. Pada tahun 843 Masehi atau 1430 Hijriah, ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukminin di Mekah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu. Al-Makrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi dari Al-Makrizi. Al-Makrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase di mana dimulai terlihat indikasi menurunnya kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Dasar kehidupan Makrizi yang asofistik atau filsuf dan relatif didominasi aktivitasnya sebagai sejarawan Muslim amat berpengaruh terhadap corak pemikirannya tentang ekonomi. Hal ini berarti bahwa pemikiran ekonomi Makrizi cenderung positif, satu hal yang jarang dan unik pada fase kedua yang notabene dinominasi pemikiran yang normatif. Dalam sejarah pemikirannya, Al-Makrizi menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar emas atau dirham perak sebagai mata uang mereka masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot 2 kali lebih berat di masa Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliyuddin Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki jabatan tinggi kenegaraan. Pada tahun 1352 Masehi, ketika Ibnu Khaldun masih berusia 20 tahun, ia sudah menjadi Master of the Seal dan memulai karir politiknya yang berkelanjutan hingga 1375 Masehi. Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Ibar atau Sejarah Dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi dari Ibnu Khaldun. Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional yang terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu teori produksi, yang kedua yaitu teori nilai, Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi dari Ibnu Khaldun. Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional, yang terdiri atas yang pertama teori produksi dan yang kedua yaitu teori nilai, uang, dan harga. Yang pertama yaitu teori produksi. Teori produksi di sini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tabiat manusia dan produksi. Yang kedua, organisasi sosial dan produksi. Dan yang ketiga yaitu organisasi internasional dari produksi. Yang selanjutnya yaitu teori nilai, uang, dan harga. Teori nilai bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Yang kedua yaitu teori uang.
Menurut beliau, uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan, tetapi hanya adat di mana kesejahteraan akan diraih. Dan yang terakhir yaitu teori harga. Harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Beliau menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, begitu pula sebaliknya.